Baik teman-teman, di segmen kali ini video tutorial kita adalah bagaimana cara membangun sebuah website tanpa harus memahami bahasa pemrograman web seperti PHP ataupun Java. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi CMS, yaitu yang sering kita sebut dengan Content Management System, di mana CMS ini sudah didukung oleh banyak tema-tema yang berbasis bisnis maupun yang profesional. Jadi kali ini CMS kita yang kita akan gunakan adalah menggunakan WordPress, di mana WordPress ini sudah sering atau sudah banyak yang memakai oleh user-user yang lainnya untuk membangun sebuah website. Oke, kita langsung saja. Untuk tahap selanjutnya, yaitu saya akan memperkenalkan yang atau nantinya kita butuhkan, yaitu SAMPP sebagai web servernya, dan untuk pembuatan databasenya SAMPP kali ini kita bawakan adalah versi 3.2, di mana fungsi SAMPP ini adalah sebagai pembuatan database dan sebagai server kita yang berjalan di dalam localhost. Untuk itu kita langsung saja mengaktifkan SAMPP nya untuk pembuatan database yang baru dengan menekan tombol start di etc. Kemudian untuk pembuatan database kita menekan tombol MySQL, maka tombol admin di antara etc dan MySQL aktif. Kemudian kita terlebih dahulu pembuatan database user di MySQL nya dengan menekan tombol admin, maka akan muncul pada browser jendela PHP My Admin untuk pembuatan database yang baru. Setelah itu kita akan tekan tombol pada PHP My Admin nya untuk menciptakan sebuah database yang baru, maka akan tampil form pembuatan base data. Nah, di dalam kolom ini teman-teman bisa ketikkan nama base data yang akan kita buat. Di sini saya contoh membuat sebuah website untuk bagian travel. Jadi contohnya saya buat nama base datanya adalah, contohnya adalah travel yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Travel Express ya. Jadi teman-teman bisa buat nama yang lain atau bentuk website yang lain. Di sini saya buat Travel Express. Setelah kita ketikkan, maka kita tekan tombol buat, maka akan tersimpan di dalam struktur PHP My Admin sebuah database dengan nama Travel Express di sebelah kiri. Jadi teman-teman bisa lihat di strukturnya ini sudah tercipta sebuah Travel Express. Nah, kalau sudah demikian teman-teman, kita akan buat sebuah user yang baru dengan menekan tombol H akses user, maka akan tercipta form yang baru untuk pembuatan database user dengan menekan tombol add user akun. Oke, di bagian ini teman-teman bisa ketikkan di kolom pertama nama pengguna user. Ini saya contohnya, saya ketikkan nama penggunanya, contohnya adalah
namanya Pak Rulian, kemudian nama pemilik ini maksudnya adalah lokal host, kemudian kata sandi juga harus kita ketikkan. Jadi teman-teman bisa ketikkan kata sandi yang teman-teman mau. Sini saya ketikkan kata sandi saya, contohnya kemudian konfirmasi ulang kata sandi tersebut. Nah, kalau sudah di konfirmasi ulang, maka kita bisa pilih apa saja hak akses yang kita butuhkan yang sudah disediakan oleh PHPMyAdmin dengan menekan tombol opsi. Jadi di sini saya dengan menceklis secara keseluruhan, maka secara otomatis hak akses untuk user yang baru akan muncul atau akan tercipta. Kemudian kita akan kirim dengan menekan tombol kirim. Setelah itu prosesnya sudah ditambahkan untuk user yang baru dengan nama user Pak Rulian. Nah, dengan demikian artinya satu database dengan user yang baru sudah tercipta di dalam PHPMyAdmin kita. Untuk langkah berikutnya, setelah database kita buat, kita masuk ke tahap pengekstrakan WordPress-nya sendiri. Ini ya, pengekstrakan WordPress-nya sendiri ke dalam SendPP yang sudah kita install sebelumnya di sebuah direktori C. Jadi SendPP ini sebelumnya teman-teman boleh install di laptop atau di PC saudara sekalian, sehingga modelnya nanti akan tersimpan di dalam sebuah direktori C. Oke. Nah, langsung aja kita ekstrak dari dokumen yang sudah saya siapkan dengan mengekstrak file. Kemudian untuk penempatannya kita tempatkan di direktori C. Kemudian kita pilih send. Selanjutnya kita pilih tempat dokumen kita, nantinya secara otomatis akan tersimpan di file htdocs. Kemudian tekan OK. Untuk pengekstrakan kali ini prosesnya harus sampai dengan 100%. Kita tunggu saja sampai dengan selesai.
Oke teman-teman, kalau sudah selesai, kita bisa langsung masuk ke direktori tersebut yang sudah kita ekstrak tadi, yaitu di direktori C yang ada di folder CMPP. Kemudian kita masuk ke htdocs. Ya, inilah file WordPress yang sudah diekstrak ke dalam folder CMPP. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk nama WordPress tersebut teman-teman bisa ubah namanya menjadi bentuk nama yang lain. Contohnya, katakan saya di sini mau membuat sebuah website tentang website travel. Jadi saya bisa ganti namanya di sini menjadi, saya buat travel express. Oke. Kalau sudah demikian, maka kita langsung masuk ke penginstalan WordPress-nya tersebut dengan menggunakan browser. Sini saya pakai browser Mozilla, ataupun teman-teman bisa pakai yang Google Chrome. Nah, kemudian di URL-nya maka kita ketikkan ini sorry, ada banyak sekali. Kita cut aja. Oke, teman-teman. Nah, jadi di URL tersebut bisa kita ketikkan itu localhost, kemudian nama WordPress kita yang kita buat tadi adalah Travel Express, kemudian tekan enter. Oke, maka akan muncul setup yang pertama, di mana di sini menerangkan bahwa kita akan memproses data yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu seperti nama database-nya, kemudian nama username-nya, dan password yang kita buat. Dengan menekan tombol Let's Go di bawah ini, akan muncul form penginputan database yang baru. Bisa kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat tadi. Nama database kita adalah Travel Express, kemudian username yang saya buat tadi adalah Aurelia, kemudian password yang saya buat tadi adalah Aurelia 1234, kemudian submit. Oke, maka akan muncul tanda instalasi yang pertama. Maka ini kita tekan untuk menjalankan setup yang pertama. Oke, kita pada tahap ini WordPress memberikan informasi tentang apa titel website yang mau kita buat.
Contohnya di sini yang mau kita buat site title kita adalah tentang Travel Express, kemudian username untuk admin. Di sini saya buat username-nya adalah admin, kemudian passwordnya juga admin, jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman sekalian. Kemudian konfirmasi password dengan checklist, tekan tombol checklist, kemudian kita masukkan email kita sendiri. Nah, di sini saya masukkan email saya. Contohnya saya masukkan nama email saya yang di atas, yaitu miraculia.com. Kemudian bisa kita langsung, ini bisa kita centang, kemudian kita tekan setup yang pertama. Kita tunggu proses penginstalasiannya sampai dengan selesai. Oke. Maka akan muncul pemberitahuan sukses untuk penginstalasian yang pertama dengan pemberitahuan sukses. Maka di sini bisa kita langsung login masuk ke WordPress-nya tersebut dengan username yang kita buat tadi, yaitu adalah admin, kemudian password kita adalah admin, jadi sesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk dengan menekan tombol login. Nah, setelah kita masuk dengan menekan tombol login, maka di sini akan muncul sebuah dashboard WordPress, di mana di dalam dashboard WordPress ini adalah merupakan fitur-fitur untuk mengkustomisasi daripada website kita nanti. Jadi secara standar, secara default, kalau kita preview website Travel Express kita, maka WordPress akan menampilkan tema secara standar di modelnya seperti ini teman-teman ya. Maka dari itu di sini perlu kita kustomisasi untuk halaman-halaman web kita. Jadi kita masuk ke dashboard lagi, kemudian kita masuk customize your site. Nah, di dalam customisasi ini, di sini teman-teman bisa mengubah atau membentuk mulai dari bentuk seperti site identitasnya, ya ini ya site identitasnya. Kemudian bisa teman-teman juga menambahkan tagline-nya dan juga menambahkan logo daripada website kita nanti. Jadi contoh kita di sini mau menambahkan sebuah logo, jadi dengan menekan option logo yang sudah
dibuat oleh WordPress. Sini saya sudah persiapkan juga ada sebuah logo untuk latihan website kita yang sudah saya siapkan di sebuah dokumen. Sini ya. Ya, di sini saya sudah buatkan sebuah logo travel terus sebagai latihan kita. Kita skip atau crop kemudian kita publish. Jadi untuk site identity-nya kira-kira seperti ini teman-teman, dimana di dalam site identity ini adalah penambahan logo, kemudian untuk pembuatan site title-nya dan tagline-nya. Untuk tagline bisa saja kita buat di sini contohnya seperti bersama kami Anda, bersama kami Anda nyaman. Jadi teman-teman bisa buat sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah demikian, maka kita publish dengan menekan tombol publish. Maka akan tercipta sebuah identity site yang baru. Kemudian untuk color, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Untuk color pada saat ini kita memakai secara default saja, jadi teman-teman juga bisa memakai yang lain. Kemudian untuk theme optionnya, teman-teman saudara bisa pilih apa theme option yang teman-teman inginkan. Kemudian ada, jadi yang penting-penting saja yang mau saya kasih tahu kan. Untuk cover template cukup. Sekarang kita coba dulu untuk mengubah temanya, menekan tombol change theme. Nah, di sini teman-teman bisa juga ubah tampilan daripada default WordPress. Ada beberapa pilihan, atau dengan menggunakan WordPress.org themes. Jadi posisi ini harus internetnya aktif. Jadi pada saat ini internet kita tidak aktif, maka dia tidak akan muncul. Oke, kita pakai yang ini aja, yang ketiga 2017, yang pakai ini. Kita tunggu untuk previewnya. Jadi mana yang menurut Anda lebih bagus, kira-kira itu bisa Anda tampilkan untuk sebagai sebuah tema Anda sendiri. Nah, karena tadinya kita pakai tema yang secara default, jadi otomatis logo yang kita masukkan tadi menjadi hilang. Jadi kita masuk ke site entity lagi untuk masukkan logo tersebut. Menekan di dalam download, saya buat di dalam download, kemudian
logonya, kemudian akan masuk ke dalam seleksi video, kemudian kita choose logonya. Oke, kita cek dulu apakah sudah aktif logonya. Logonya sudah aktif. Oke, di sini ada sedikit kabel unavailable to set. Oke, jadi kita remove dulu, kemudian kita masukkan logonya. Oke, kita salah penempatan teman-teman. Ini untuk sebenarnya untuk media, untuk headernya, untuk homepage nya, jadi kita salah tempat. Jadi kita masuk desain titik, kemudian select logo, kemudian kita pilih logo tersebut. Oke, maka akan tampil sebuah logo di header. Untuk headernya sendiri juga bisa teman-teman gantikan apa yang teman-teman inginkan atau apa yang sudah teman-teman buat. Jadi sesuaikan tema dengan judul website yang mau kita buat. Kalau untuk Santiti sudah bisa kita aktifkan dengan menekan tombol aktif dan publish. Kemudian kita masuk ke header media sebagai header ya, sebagai header atau kepala website kita. Dengan menekan select video, di sini saya sudah siapkan dalam bentuk video untuk headernya. Di sini saya sudah persiapkan untuk video header ke dalam website kita. Kemudian dengan memilih choose video lagi, maka akan tampil bentuk header dalam bentuk video. Jadi kalau kita tampilkan modelnya, headernya adalah model yang berjalan. Jadi model kita seperti ini. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kawan-kawan sekalian. Oke, nah saya mau terangkan kalau untuk header mungkin cukup. Kemudian kita masuk ke menu. Oke teman-teman sekalian, secara default teman-teman perlu juga harus ketahui, secara default tema yang sudah kita setup pertama, secara default menu ini sudah tercipta di dalam WordPress yang tersebut, seperti bentuk menu home ya, menu home, kemudian about, ya. Jadi isinya seperti ini, masih default. Jadi teman-teman bisa edit kebutuhan masing-masing teman-teman sesuai dengan halaman menu yang sudah ada secara default. Jadi ini adalah bawaan daripada WordPress-nya sendiri. Jadi kalau untuk penambahan, teman-teman bisa contoh menambahkan halaman menu. Untuk penambahan halaman menu dengan menekan tombol create new menu, maka akan muncul sebuah menu
ya, akan muncul sebuah pembuatan menu yang baru dengan menekan tombol di sini kita memakai ya, dia menu pertama di adalah primary, dimana di menu primary ini sudah ada tercipta beberapa halaman menu seperti halaman menu home, kemudian about, kemudian blog dan kontak. Jadi untuk penambahan selanjutnya teman-teman bisa menambahkan dengan menekan tanda plus add item. Contoh di sini kita mau menambahkan satu testimoni, halaman menu testimoni. Jadi teman-teman bisa ketikkan di sini testimoni dengan tekan tombol add. Jadi akan tercipta sebuah halaman yang baru, yaitu sebuah halaman testimoni yang sudah kita buat tadinya. Kemudian tekan publish. Nah, maka di sini secara otomatis di website kita akan tampil halaman testimoni. Jadi teman-teman bisa buat yang lain untuk penambahan yang lain, sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Nah, untuk menu kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman bisa edit kebutuhan masing-masing halaman. Oke. Kemudian kita untuk masuk ke widget. Jadi widget ini adalah merupakan bagian daripada penambahan aplikasi ya, seperti footer, mana footer ini seperti adalah bagian-bagian yang di bawah, yaitu seperti footer di sini find us, kemudian ada footer yang kedua. Jadi teman-teman bisa juga tambahkan apa yang lain gitu. Nah, untuk footer yang pertama, karena ini adalah bawaan daripada WordPress-nya sendiri, jadi teman-teman bisa ganti find us-nya. Di sini adalah alamat, kemudian jam kerjanya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian untuk homepage-nya setting. Nah, di sini bentuknya bisa teman-teman lihat apakah dia bentuk yang postingan sebelumnya. Jadi kalau kita pilih contoh opsi yang your late post, maka tampilannya akan demikian. Ini yang late post ya. Kemudian untuk yang static, maka tampilannya akan demikian. Header media tadi sepertinya oke. Untuk yang customize kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat melalui dashboard kita, maka tampilan website kita seperti yang ada di dalam tayangan video tutorial kali ini. Jadi kawan-kawan bisa bereksplorasi
ada WordPress yang sudah disediakan secara default, dengan mengganti tema-tema yang banyak sudah disiapkan oleh WordPress tersebut. Oke. Jadi di dalam dashboard ini, jadi saudara teman-teman bisa membuat beberapa postingan. Contoh pada postingan tersebut dengan menekan tombol post, dengan menekan tombol posting, kemudian kita add new, maka akan muncul halaman untuk posting yang baru dengan menekan atau dengan mengetikkan apa yang mau kita posting ke dalam website kita. Kira-kira demikian teman-teman untuk bagaimana pembuatan sebuah website dengan menggunakan CMS. Jadi teman-teman juga bisa bertanya melalui komentar di bawah. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di WordPress kita. Sekian teman-teman, kita tunggu video tutorial berikutnya.